Halo Sobat Furnirio, kembali lagi bersama saya di Furnirio Adi. Nah, kita udah lama nggak nge-review desain interior rumah tinggal kayak gini. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja ikutin saya untuk tur desain interior di rumah ini. Yuk. Oke, yang pertama akan kita masuki ini seperti biasa pada rumah-rumah pada umumnya itu pasti paling depan itu kita akan bahas ruang tamunya dulu. Nah, kayak apa ruang tamunya? Ikutin saya. Oke, jadi ini ruang tamunya. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya ini ada backdrop yang sangat besar ini sampai plafon ya. Oke, bisa kita lihat di sini backdropnya ini ada mainan-mainan natnya kayak gini. Ini biar nggak terlalu monoton seperti itu, kita berikan nat-nat seperti ini. Nah, ini nggak terlalu simetris juga karena di bagian sini ini dipakai yang warna gelap. Terus kita pakai yang warna terang, di natnya kita pakai warna gelap lagi kayak gini. Di bagian atasnya itu ada lampu-lampu downlight kayak gitu untuk ngasih ambience tambahan biar suasana interiornya itu lebih warm kayak gitu ya. Jadi kalau ada tamu itu bisa kelihatan lebih wah atau lebih mewah seperti itu. Di sebelahnya ini ada kabinet-kabinet kayak gini. Kita lihat di sini kita pakai kabinetnya kayak skat-skat kaca kayak gini untuk naruh-naruh pajangan, mungkin nanti akan diisi foto-foto mungkin atau pajangan-pajangan yang lainnya, home decor lainnya juga bisa. Di atasnya juga ada downlightnya juga, jadi kalau kalian naruh pajangan atau aksesoris seperti itu bisa biar lebih kelihatan bagus sih. Oke, terus sebelahnya ini kabinet juga tapi tertutup kayak gini. Nah, ini uniknya kayak gini, selain untuk naruh barang-barang kita bisa nyembunyiin kayak misalnya MCB seperti ini atau sekring ya. Jadi kalau misal sekringnya kan biasanya ada di ruang tamu atau di teras, nah kebetulan ini di ruang tamu kita langsung tutupin aja pakai kabinet kayak gini. Nah, oke, kalau backdropnya sebesar ini pasti bisa dipasangin kayak foto-foto atau nanti pajangan atau kaligrafi, itu kalian bisa tempelin di sini. Ini fleksibel banget, atau mungkin kalian mau menaruh TV di bagian sini juga bisa. Nah, kalau kalian itu sudah merencanakan kalau backdropnya mau dipasangin TV, tentunya kalian harus memperhitungkan juga untuk kabel kelistrikan dan antena juga. Nah, kebetulan di samping saya ini ada 3 colokan ya. Ini untuk yang sebelah sini ada untuk colokan listrik. Terus di sini udah disediain juga untuk kabel antena. Terus di sebelahnya juga ada kabel internet. Jadi kalau kalian zaman sekarang kan kalau misal nggak pakai antena lagi gitu, kalian bisa pakai TV kabel itu membutuhkan koneksi internet kayak gini. Jadi udah lengkap aja gini. Ada 3 colokan. Oke, setelah kita bahas ruang tamunya, langsung aja kita beranjak ke kamar yang di lantai 1 ini. Nah, ini dia kamar di lantai 1 ini. Bisa kalian lihat kamarnya itu nggak terlalu besar, tapi karena di desain interiornya itu sangat baik, jadi kelihatan luas dan megah kayak gini. Jadi di belakang saya ini bisa kalian lihat ada lemari yang gede banget sampai plafon full mentok. Ini kurang lebih sampai 3 meter kalau nggak salah. Jadi lemari ini tuh mencakup meja rias juga, terus ada kayak ambalan-ambalan gini kalau misal kalian mau naruh-naruh barang-barang aksesoris yang lainnya juga. Terus yang uniknya di meja rias ini ada lampu ya di bawah sini. Nah, jadi kalau misal kalian ingin berias, ada kaca itu di sini, kalian bisa pakai lampu juga. Atau misal kalian mau dipakai untuk belajar juga, itu ada lampu LED-nya di bawah sini juga gitu. Oke, kita lihat di sebelahnya ini, lemarinya itu kebagi gitu ya. Jadi ada swing door yang di sebelah saya ini, terus atasnya juga ada kabinet juga pakai swing. Ini karena terlalu tinggi, mungkin nanti kalau mau ngambil itu harus pakai alat bantu juga karena sangat tinggi banget. Terus di sebelahnya ada kabinet terbuka kayak gini untuk naruh-naruh barang-barang juga atau aksesoris lainnya. Oke, kita lihat aja dalamnya kayak gimana. Nah, ini ada beberapa susun rak kabinet kayak gini. Terus bagian atasnya juga. Nah, ada 2 kabinet tambahan juga di atas untuk naruh barang-barang yang cukup jarang dipakai, mungkin bisa kalian taruh di bagian atas ya. Ini karena bentuk lemari kayak gini, saya kalian lihat yang sebelah ini tuh untuk pakaian yang dilipat ya. Terus yang di sebelahnya itu untuk
pakaian yang digantung. Ya, cukup gede banget, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian yang suka fashion itu biasanya kan bajunya banyak. Ini segede gini pasti muat banget. Terus di sebelahnya ini ada jadi satu, ada nakas atau side table ya. Side table di sebelah tempat tidur. Misal kalian lagi tidur mau naruh HP atau naruh barang-barang, kalian bisa di sini. Di sini juga langsung disediakan lampu tidur juga. Ini ada saklarnya. Terus di belakangnya ini ditambahin juga panel pakai HPL kayak gini biar menjadi satu kesatuan dari lemari, terus nakas sama backdrop tempat tidurnya atau headboard. Di nakasnya ini ada lacinya juga, di bawah ada kabinet kecil kayak gini sama laci-laci biasa untuk naruh-naruh barang juga. Terus yang pasti itu di sebelah tempat tidur kan biasanya kalian main HP sambil ngecas itu. Nah, ini disediain juga stop kontak di sini untuk kalian bisa sambil ngecas sambil tiduran gitu. Nah, terus di sebelah saya ini itu ada headboard dari tempat tidurnya. Jadi kesatuan ya, dari headboard sampai dipannya itu semuanya custom. Bisa disesuaikan dengan ukuran matras yang akan kalian pakai juga. Terus di sebelah sini itu ada lampu ambience juga pakai LED strip itu sampai atas. Ini untuk nambah suasana dan nambah ambience ruangan biar lebih warm juga. Untuk motifnya dari headboardnya itu pakai model persegi dan dinat-nat kayak gini juga. Jadi satu konsep kesatuan sama kayak di ruang tamu tadi. Terus di sini pakai headboard yang rada empuk-empuk gini. Dan biasanya untuk kepala itu biar lebih aman pakai yang bahan yang seperti ini. Nah, karena dipannya ini custom itu juga si owner minta ada lacinya di bawah itu untuk naruh barang-barang atau dokumen-dokumen juga bisa. Ada lacinya juga. Nah, jadi di bawah dipannya itu juga bisa difungsikan. Nah, karena banyak ada kabinet dan laci, otomatis kamarnya pasti jadi ringkas banget, nggak berantakan, bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini juga gitu. Nah, di depan tempat tidurnya itu buat yang suka nonton TV bisa ditambahin backdrop TV kayak gini yang melayang ya. Ini langsung ditanam di tembok gitu. Kalian lihat nggak ada kaki-kakinya, karena langsung dipasang di tembok. Terus untuk motifnya juga menyelaraskan dengan motif-motif yang lainnya juga, pakai kotak-kotak terus dinat-nat gini. Terus di sini ada yang unik itu pakai sliding ya lacinya. Jadi ini setengah terbuka dan setengah tertutup gini. Jadi kalau misal kalian lagi naruh barang penting di sini, misal taruh kayak gini, bisa tutup. Tapi di bagian satunya itu kebuka gitu. Nah, kalau kita tadi udah bahas kamar, sebelum kita beranjak ke dapur, ada yang unik di belakang saya ini. Di sini itu ada kabinet bawah tangga ya. Sebenarnya ini difungsikan sebagai gudang kecil untuk naruh-naruh barang yang jarang dipakai seperti itu. Nah, daripada bawah tangganya itu nggak keisi atau jadi sarang tikus, kita jadikan aja kabinet bawah tangga kayak gini. Kayak gimana dalamnya, ikutin aja. Nah, jadi ini dalamnya itu kayak gini. Ini untuk naruh-naruh barang-barang seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, misal kalau mau nyari barang-barang itu gelap, susah, kita pasangkan lampu, tenang aja. Ini ada saklarnya. Nah, jadi ada lampu di sini. Nah, jadi kalian kalau naruh barang-barang atau mau nyari itu gampang. Dan ini nggak terlalu pendek juga kalau kalian mau masuk ke nyari-nyari barang kayak gini itu bisa ketemu ya. Kayak gitu sih. Nah, kalau tadi di dalamnya yang bagian sini itu seperti gudang kecil gitu, yang di sebelah saya ini itu untuk jadi tempat penyimpanan juga. Mungkin ini ada untuk rak sepatu juga sih. Nah, ini masih kabinet yang biasa aja untuk naruh-naruh barang juga. Ada 3 lapis seperti ini untuk naruh barang-barang kalian juga. Nah, yang di sebelahnya ini baru untuk rak sepatu. Nah, ini rak sepatu kayak gini.
Jadi kalau kalian punya ruang bawah tangga yang kosong itu bisa kalian fungsikan kayak gini. Jadi nggak ada ruang yang terbuang sama sekali di rumah kalian. Oke, sekarang kita udah sampai di dapur. Seperti kalian di belakang saya ini, dapurnya itu ukurannya nggak terlalu besar, tapi cukup bila kalian itu mau memakai layout dapur yang kayak gini. Jadi ini letter U untuk kabinet atasnya, kalau untuk bagian bawahnya itu letter L seperti ini. Nah, di sebelah saya ini ada box kulkas, jadi nggak cuma kitchen set dan kabinetnya aja yang kita cover, kita juga mengcover bagian kulkasnya. Ada kabinetnya juga di atas kulkas untuk naruh-naruh makanan atau alat-alat dapur juga bisa. Terus di sebelah kulkas ini ada tempat terbuka, ini bisa mungkin digunakan untuk rice cooker atau magic jar. Terus di bawahnya ini kita pakai untuk tempat dispenser kayak gini. Karena zaman sekarang itu dispensernya udah banyak yang galon bawah, jadi untuk dimasukkan kayak gini itu udah bagus banget sih, lebih minimalis juga kesannya. Ya langsung aja kita bahas untuk dapurnya atau bagian kitchennya. Di bagian kitchen ini yang saya bilang tadi, ini bentuknya letter L kayak gini, nggak terlalu besar tapi sangat efektif juga. Untuk kitchennya juga kita pasangkan lampu ya, ini ada lampunya juga kalau kalian mau masak itu biar nggak gelap. Nah kayak gini. Terus di atasnya kita pakai cooker hood kayak gini untuk nyerap uap masakannya biar nggak bau ke semua ruangan. Sebagian atasnya itu ada kabinet display ya, karena ini terbuka kaca, bisa kalian untuk majang-majang gelas-gelas cantik atau piring-piring cantik kalian di rumah, kalian taruh di sini juga bisa. Tuh, ini ada lampunya juga biar lebih kelihatan kalau kalian majang apa. Setelah bagian-bagian kabinet lainnya itu sama yang lainnya. Ini untuk naruh-naruh kitchen appliance atau aksesoris dapur kayak piring atau panci atau wajan, itu bisa kalian taruh di kabinet atas. Nah, terus karena jumlah kabinetnya sangat banyak, kalian nggak perlu khawatir untuk yang namanya dapurnya berantakan pastinya, karena sudah disediakan semua tempat-tempat untuk naruh aksesoris dapur kalian. Terus yang di bagian sini itu pakai hidrolik ya, ini dia bisa nahan beban kalau kita angkat ke atas. Oke. Bagian atasnya juga sama. Sebagian sini ada rak display juga untuk majang-majang kayak gelas atau nanti piring-piring cantik, kalian juga bisa di sini. Nah oke, sekarang kita akan bahas tentang bagian bawah dari kitchen setnya. Ini memakai granit warna hitam kayak gini. Terus di sini udah pakai kompor tanam kayak gini ya. Kalau zaman-zaman sekarang itu banyak yang udah pakai kompor tanam juga karena lebih minimalis dan lebih modern. Terus bersihnya juga nggak repot. Terus pada bagian bawahnya itu ada laci kayak gini, laci-laci dan kabinet. Terus di sini ada seperti biasanya ada laci sendok. Ini laci sendok. Jadi kalian kalau naruh sendok itu nggak usah diberantakin di atas ya, kita masukin aja di sini semua. Kayak gitu. Untuk kabinet-kabinet lainnya sama, untuk tempat-tempat kitchen appliance lainnya. Terus yang di sebelah sini ada lubang kayak gini. Ini ada dua sisi yang pakai lubang, satu sebelah sini sama sebelah sini. Nah yang sebelah sini itu untuk tempat gas, biar ada udara untuk gasnya bisa keluar juga. Terus yang untuk sebelah sini itu karena ini daerah lembab di bawah sink, kita kasih udara juga biar ada hawa juga biar nggak terlalu lembab di bawah sini. Ini juga pakai aluminium juga yang pada bagian untuk sinknya ini. Nah, kenapa pakai aluminium itu soalnya rawan juga di sini lembab. Apalagi nanti suatu saat misal kalau bocor itu pakai aluminium itu lebih tahan air dan tahan lembab. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Jadi ruangan yang di belakang saya ini itu ruang TV ya, ruang nonton atau bisa juga dijadikan ruang keluarga. Itu ada backdrop TV di sebelah sini. Ini lumayan cukup gede juga karena ukuran TV-nya juga lumayan besar. Jadi kita sesuaikan juga di bagian backdropnya.
Selain untuk memperhitungkan motifnya, kita juga harus memperhitungkan juga ya kekuatan dari pemasangan backdropnya juga ini. Karena kalau TV segede ini kan agak rawan gitu, kalau misal kurang kuat nanti jatuh kan resikonya gede banget. Oke, terus bagian atasnya itu ada downlight-nya juga. Terus ada lampu LED-nya juga di bagian dalam sini, bisa kalian lihat. Ada lampu stripnya juga di bagian sini, sama di bagian bawahnya sini juga ada. Terus di balik bagian yang putih ini ada tempat kabel antena sebenarnya, tapi nggak kelihatan, sama kabel internet juga. Jadi udah diperhitungkan juga sebelum dipasang, sudah disediakan jalur-jalur kabelnya juga. Nah, terus sebelah sini itu ada kabinet-kabinet terbuka gitu untuk pajangan-pajangan kayak gini. Di atasnya ada ambalan juga, mungkin kalian mau masang aksesoris juga bisa. Terus untuk warnanya di sini lebih ke coklat yang warna matang ya, saya lihat di sini lebih ke kayu gitu. Motifnya ini juga motif kayu, motif soft cream juga. Terus di sini ada tambahan motif grill kayak gini untuk pemanis saja. Nah, itu dikombinasikan pakai warna putih HPL glossy di pada bagian permukaan ini. Nah, oke, sekarang saya udah di kamar di lantai 2. Nah, jadi untuk konsep kamar ini agak berbeda sama yang interior lantai bawah. Kalau di lantai bawah itu lebih ke model warm kayak gitu dengan natural kayunya. Untuk kamar ini berkonsep itu lebih ke maskulin karena warnanya juga pakai warna abu-abu glossy sama hitam glossy kayak gini. Jadi lebih ke maskulin gitu. Terus untuk backdropnya juga sama lemarinya semuanya sampai full plafon juga, sama kayak ruangan-ruangan yang di bawah. Oke, untuk headboardnya walaupun warnanya itu beda, cuma untuk motifnya hampir sama. Kita pakai motif pakai nut-nut kayak gini, garis-garis terus kotak-kotak kayak gini, modular gini juga. Terus di sini kita pakai yang untuk yang bahan yang lebih lembut juga karena di bagian kepala. Di bagian sampingnya walaupun nggak ada nakasnya, kita tetap kasih colokan. Di bagian sini ada, di bagian sana juga ada, nanti kita lihat. Terus di bagian sininya kalau bisa kalian lihat tuh ada LED strip. Ini difungsikan untuk lampu ambience juga sama pengganti lampu tidur. Nah, di belakang saya ini ada lemari yang super gede ini. Bisa kalian lihat ini pakai pintu sliding kayak gini. Karena jarak dari antara lemari ke tempat tidurnya itu nggak terlalu besar. Kalau kita pakai pintu swing tentunya buka agak kerepotan. Jadi kita pakai pintu yang sliding atau pintu geser kayak gini. Nah, kita buka isinya. Nah, jadi untuk bagian yang sebelah kanan ini untuk tempat pakaian-pakaian yang dilipat karena bentuknya kabinet-kabinet kayak gini. Terus di bawahnya juga ada laci untuk naruh barang-barang yang berharga atau dokumen-dokumen, kalian bisa taruh di laci yang di bawah sini juga. Terus untuk sebelahnya ini sama kayak lemari yang di kamar bawah, tentunya ada untuk tempat pakaian yang digantung kayak gini. Nah, di bawahnya ada beberapa kabinet juga untuk naruh barang kayak tas atau pakaian yang dilipat, sisanya juga bisa ditaruh bawah juga. Terus bagian atasnya itu sama kabinet juga untuk naruh barang, karena ini gede banget mungkin bisa untuk naruh koper juga. Nah, segede ini saya kalian lihat. Kalian lihat ini mungkin kalau koper-koper yang nggak terlalu besar itu bisa ditaruh atas ya, atau tas-tas yang udah jarang dipakai bisa kalian taruh di atas juga. Ke bagian lemari ini bisa kalian lihat ini lebih dominan ke warna yang black gloss atau hitam gloss. Terus kita pakai aksen-aksen warna abu-abu muda kayak gini yang sama pakai HPL glossy juga, biar nggak terlalu, kalau misalnya hitam semua juga nanti monoton, kita pakai aksen-aksen kayak gini juga. Nah, kayak biasanya itu kalau kalian suka nonton TV di kamar, tentunya ada backdrop TV. Ini backdrop TV-nya nggak terlalu besar, tapi ukurannya pas banget. Terus di sebelah sananya bisa kalian lihat itu kita gabungin sama cermin juga. Karena pada lemarinya itu kalau kita kasih cermin kan, kalau mau ngaca agak susah itu karena mentok kasur. Jadi di sebelah sana. Oke, sebelum ke sana, akan bahas dulu kabinet kecil di bawahnya ini.
cukup untuk naruh-naruh peralatan juga, peralatan TV, misal ada buku atau apa, kita bisa taruh di bawah sini. Ini ada lacinya juga, 2 laci, jadi ada 2 laci dan 1 terbuka di sebelah ujung sini. Terus di bagian atasnya ini juga kita kasih downlight kayak gini untuk lampu ambience, lampu penerangan juga. Jadi kalau kalian misal lagi malam hari atau nggak nyalain lampu utama, kalian bisa cukup nyalain ini aja. Nah, untuk bagian sininya seperti yang saya bilang tadi, itu ada cermin. Lampu penerangannya ini juga berfungsi kalau kalian lagi ngaca atau udah hari agak gelap, itu kalian bisa ngaca dengan tambahan penerangan di atas ini. Ini cerminnya cukup ya, ukurannya untuk seukuran full body. Terus di belakang saya ini ada meja belajar, karena ada space ruangan di kamar ini yang agak nekuk seperti itu, kita bisa masukin aja meja belajar kayak gini. Atau mungkin kalau kalian punya hobi yang lainnya, bisa jadiin tempat meja komputer atau yang lainnya kayak gitu sih. Ini ada ambalan-ambalannya juga. Terus di sini juga ada lampunya, sama kayak meja rias yang di bagian kamar bawah tadi. Terus ada 2 laci juga di sini untuk naruh-naruh aksesoris. Oke. Oke, kalau tadi kita dari kamar laki-laki, sekarang kita ada di kamar yang perempuan. Bisa kalian lihat nuansanya di sini, konsepnya geli banget karena pakai warna pink ya, pink kayak gini. Dari dipannya sampai lemari, sampai di meja belajar belakang saya ini. Nah, yang akan pertama saya bahas itu tentunya tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya ini dipannya juga custom, sampai headboardnya juga. Di sini kita pakai warna pink glossy, didominasi sama soft cream. Terus di sini juga ada headboard yang busa juga. Nah, uniknya dari dipan ini, di bagian bawahnya itu, kalau yang di kamar-kamar sebelumnya itu ada laci, kalau di bagian bawahnya ini ada tempat tidurnya lagi. Nah, kayak gini. Nah, jadi di bawah tempat dipannya ini difungsikan jadi tempat tidur tambahan atau tempat tidur sorong kayak gini. Di bagian depan dari dipannya ini ada kayak kotak-kotak gini ya. Ini kabinet terbuka untuk naruh-naruh barang, kayak misalnya ada tas anak atau buku-buku juga bisa ditaruh sini, atau mainan-mainannya itu bisa ditaruh di bagian depannya ini. Jadi nggak berantakan tercecer di kamar, kan biasanya anak-anak itu punya mainan yang kececeran, itu kalau ditaruh sini bisa lebih rapi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada lemari, sama kamar sebelumnya itu full plafon juga. Terus ada kaca yang super gede juga, lebih gede dari kamar sebelumnya. Ini juga biasanya kan kalau cewek-cewek itu suka fashion gitu, ini lebih gede gini, kalau mau ngaca bisa puas banget berjam-jam gitu sih. Terus di sebelah sini juga ada rak kabinet juga untuk naruh-naruh perlengkapan, mungkin kayak make up atau semacamnya. Kan biasanya kalau dandan itu biar nggak usah jauh-jauh, kita taruh di sini juga bisa. Di sini ada juga lampunya, lampu downlight, warnanya warm white juga untuk penerangan kalau kita lagi bercermin atau berias kayak gitu sih. Ini sakalnya, kalian lihat. Nah, untuk lemarinya sendiri itu pakai pintu sliding lagi ya. Di sini bisa kita lihat itu. Nah, ini isinya hampir sama lemari-lemari sebelumnya, jadi nggak usah banyak saya bahas juga. Untuk bagian atasnya juga ada kabinet yang gede juga untuk naruh-naruh tas atau koper seperti yang tadi. Nah, kalau di sebelah tadi itu nggak ada meja belajarnya. Yang bikin beda di sini ada meja belajarnya itu gabung sama si lemarinya itu. Untuk meja belajarnya juga ada lampu downlight, lampu ambience di bagian atas. Terus yang bagian sini ini difungsikan untuk lampu belajar. Jadi kalau misalnya anak-anak itu lagi belajar, udah ada lampunya, jadi nggak perlu pakai lampu meja lagi. Terus di bagian sini ada saklarnya. Di sini ada stop kontak juga, kalau misal mau main laptop, tempat ngecas nggak usah pakai kabel panjang tambahan lagi. Terus di bagian sini ada kabinet-kabinet terbukanya juga untuk naruh-naruh tas atau buku-buku. Terus ada juga lacinya untuk naruh-naruh aksesoris juga, aksesoris belajar mungkin.
Nah, sekarang kita ada di master bedroom atau kamar tidur utama. Bisa kalian lihat, master bedroom ini kamar yang paling gede di rumah ini. Bisa kalian lihat, ada kamar mandi dalamnya juga sih. Terus di sini meja riasnya juga gede banget. Nah, tapi sebelum kita bahas mejanya, tentunya kita akan bahas bagian dipan sama headboardnya dulu. Oke, bisa kalian lihat di sini ada dua nakas kanan kiri, seperti pedomannya master bedroom itu biasanya ada dua nakas kanan kiri itu biar kelihatan mewah dan kelihatan master banget. Terus untuk materialnya juga di sini tetap pakai yang warm. Beda sama kamar anak, itu emang dispesialkan. Untuk master bedroomnya itu konsepnya tetap pakai warna-warna warm kayak gini, kombinasi warna coklat sama warna soft cream kayak gini. Terus di bagian sininya ada kabinet yang nggak terlalu besar, ini untuk pajangan-pajangan mungkin akan dipajangi foto atau yang lainnya juga bisa. Terus di sini ada lampunya juga. Oh ya, di kamar ini tuh banyak lampu-lampu ambience-nya juga ya, selain lampu tidur di sebelah bednya ini. Di sini juga ada, terus bagian meja riasnya juga ada. Jadi selain untuk penerangan bantuan, lampu ini difungsikan untuk ambience juga biar ruangannya itu lebih kelihatan warm dan megah dan mewah kayak gitu sih. Untuk motif pada bagian atas headboardnya itu tetap pakai modular kayak gini, pakai nat-nat. Emang konsepnya dibikin seperti itu biar selain kesan mewah itu, kesan modernnya itu juga tetap dapat. Tentunya kesan minimalisnya juga akan dapat. Untuk bagian headboardnya itu ada lampunya juga, lampu tambahan strip kayak gini dipasangi, ditanam di bawah akrilik kayak gini. Ini biar ada pendar sinarnya juga dari sini, biar kelihatan lebih mewah aja kamarnya. Juga kalau misal semua lampu mati, bisa kalian pakai lampu ambience yang di sebelah sini aja, kayak gitu. Terus headboardnya di sini juga lebih besar dari kamar-kamar sebelumnya karena ini kebetulan tempat tidurnya atau dipannya ini ukurannya king size ya, jadi gede. Emang untuk master bedroom itu cocoknya kalau nggak queen minimal harus king size. Terus bagian bawahnya sama kayak tempat tidur yang lainnya, custom juga. Ini ada laci-laci juga di sini, bagiannya ada dua laci. Tentunya pastinya ada stop kontak di sebelah tempat tidur. Untuk apa? Tentunya untuk ngecas HP. Kalau kalian lagi tidur mau main HP bisa sambil ngecas. Gitu. Terus di sini ditempatin lampu tidurnya itu di samping tempat tidur itu nggak ditaruh di nakas, tapi ditanam di headboardnya. Supaya apa? Biar mejanya itu lebih luas, itu lapang. Kalau kalian mau naruh barang itu nggak keganggu sama lampu side-nya. Terus bergeser ke bagian sebelahnya, ini ada meja rias yang menurut saya ini kacanya sangat gede banget untuk meja rias. Biasanya kaca yang tinggi seperti ini dipasang untuk full body, tapi ini juga dipasang bisa untuk di meja rias kayak gini. Di sebelahnya juga ada lampu hidden lampnya juga, hidden light, lampu LED warna awam. Di sebelah sini juga ada. Terus di sini juga ada stop kontak juga, kalau kalian misal difungsikan untuk mau meja kerja juga bisa di sini. Untuk di bagian bawahnya itu ada laci-laci banyak banget, terus barang berharga tentunya di bawah sini. Terus ada laci terbukanya juga. Terus di bagian sininya ada ambalan-ambalan kayak gini, bisa difungsikan untuk majang-majang tas kayak gini. Bisa juga untuk naruh-naruh barang. Di sebelah sini kan ini kebetulan jaraknya agak dalam, bisa untuk nyimpan barang juga. Itu sampai atas juga masih ada kabinetnya, kalau kalian masih mau pakai bagian atas banget juga bisa. Untuk lemarinya cukup gede juga, pintunya sangat lebar banget. Ini juga ada kaca atau cerminnya juga. Untuk pada bagian lemarinya itu sama, pakai pintu sliding, terus pakai cermin yang gede banget kayak gini. Itu kalau kalian mau berias untuk apa namanya fashion atau mau ngaca mau pakai baju apa, menyesuaikan matching fashion gitu, pakai ini pasti enak banget. Selain cermin yang di meja rias ini. Nah, untuk pada bagian depan kasurnya selalu ada backdrop TV. Ini backdrop TV-nya nggak terlalu gede, emang nyesuaiin sama ukuran TV-nya juga. Jadi nggak terlalu makan ruang, tapi tetap minimalis dan bisa pas gitu untuk ditaruh di depan tempat tidur. Di sini ya nggak pakai laci, cuma
ambalan aja. Jadi ini terbuka dua-duanya, beda sama yang di ruang-ruang sebelumnya itu kalau ada lacinya, ini nggak pakai karena emang di sini konsepnya lebih simpel aja sih untuk backdrop TV-nya kayak gitu. Nah, itu tadi tour singkat dari saya membahas interior desain custom dari Furnirio ID di rumah ini. Kalau kalian masih ingin ngeliat video-video kayak tadi, jangan lupa like and subscribe channel ini, dukung kita terus. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Furnirio ID. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.